Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Neni Damai. Sesuai dengan request adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal KSM IPS MTS. Nah, di video kali ini berisi dengan soal-soal KSM IPS tahun 2018, 2019 dan beberapa prediksi yang masih sesuai dengan kisi-kisi KSM IPS 2021. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Baik adik-adik, kita akan bahas soal yang pertama. Keberadaan masjid-masjid di Indonesia yang menggunakan kubah, menara, dan undakan merupakan wujud interaksi agama dan budaya yang menggunakan pola A. Absorption, B. Modification, C. Elimination, D. Appropriation. Nah, akan kita bahas satu persatu optionnya. Jadi ini ada pertanyaan KSM IPS tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bahas tetap hari ini? Karena kisi-kisinya masuk juga di 2021 ini. Nah, saya bahas per optionnya agar ketika optionnya ini mungkin yang akan menjadi soal di tahun ini atau yang menjadi option lagi di tahun ini. Makanya perlu dibahas. Oke, lihat, bangunan masjid kuno di Indonesia merupakan salah satu contoh akulturasi. Akulturasi itu adalah perpaduan antara budaya Indonesia dan budaya Islam. Akulturasi adalah percampuran budaya yang merupakan salah satu contoh absorption atau masuknya budaya baru dari luar yang kemudian berpadu dengan budaya sebelumnya. Jadi keberadaan masjid-masjid di Indonesia yang kubahnya itu masih ada unsur-unsur budayanya itu adalah pola absorption. Ya, kemudian yang modification itu apa? Modification itu artinya modifikasi, berarti hasil dari modifikasi. Kalau C eliminasi artinya ada unsur-unsur yang dikurangkan. Kalau ini kan enggak gitu. Yang D appropriation. Kalau appropriation ini artinya dia menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu. Jadi yang tepatnya adalah absorption. Oke, yang kedua, masjid yang biasa disebut Masjid Al-Manar atau Masjid Menara yang dengan nama resmi misalnya Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus ini berada di Desa Kauman. Teman-teman, kalau ada soal yang panjang seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah kalimat terakhir atau dua kalimat terakhir karena biasanya inti pertanyaan ada di bagian kalimat terakhir tersebut. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha sehingga menunjukkan terjadinya proses perpaduan dalam pengislaman Jawa. Hal ini juga menjadi simbol toleransi yang menjadi warisan dari dakwah Islam Sunan Kudus. Penjelasan di atas yang menunjukkan adanya interaksi yang bersifat asosiatif yaitu A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Kerjasama, D. Konflik. Ingat, katanya adalah memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha sehingga menunjukkan terjadi proses perpaduan dalam pengislaman Jawa. Ingat, di soal sebelumnya kita sudah bahas bahwa akulturasi atau perpaduan antara budaya Indonesia dan budaya Islam dapat dilihat salah satunya pada bangunan masjid kuno. Jadi jawabannya adalah A. Akulturasi. Kemudian soal yang ketiga. Terus yang asimilasi ini apa? Yang B. Kalau asimilasi ini adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas budaya asli sehingga terbentuk kebudayaan baru. Nah, adik-adik, jika nanti di soal KSM 2021 ini mana tahu akan ditanyakan yang jawabannya adalah tentang asimilasi. Jadi ingat ya, kalau ada pertanyaannya tentang pembauran suatu kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas budaya asli itu namanya asimilasi. Udah sampai di sini paham? Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Faktor politik merupakan pertimbangan dibentuknya organisasi negara ASEAN. Namun ada aspek lain yang mendasari yaitu A. Keinginan sama dalam membentuk kawasan ASEAN yang aman. B. Menjadi penyeimbang kekuatan politik yang ada di timur dan barat. C. Kedekatan rumpun dan ikatan kultural sesama anggota negara ASEAN. D. Secara geografis dan historis berada dalam wilayah Asia Tenggara. Jawaban yang tepat adalah D. Karena yang A ini hampir dengan politik, yang B ini politik, yang C ini secara budaya, yang D ini lebih ke secara geografis dan historis. Jadi aspek lain yang mendasari terbentuknya organisasi ASEAN adalah karena sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, hai manusia, sesungguhnya kamu
kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat adalah, jadi ingat sekali lagi ya adik-adik, jika ada pertanyaan yang panjang seperti ini, kita memang membacanya, tetapi kita fokuskan adalah satu kalimat terakhir atau dua kalimat terakhir, karena biasanya di sanalah poin pertanyaannya. Kalau di sini apa sih poin pertanyaannya? Cuman ini konsep interaksi sosial yang tepat adalah, katanya di antara cerita tadi, A. Saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. B. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. C. Saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti. D. Saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Nah, kita lihat interaksi sosial itu apa? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara satu atau dua orang atau kelompok, antar kelompok, yang mana ciri-cirinya adalah jumlah pelakunya minimal 2 orang, kemudian adanya komunikasi, berarti harus ada saling interaksi atau komunikasi secara langsung antara pelaku yang bisa menggunakan lambang atau simbol tertentu. Kemudian ada dimensi waktu, kemudian ada tujuan. Jadi di sini yang mana yang memperlihatkan adanya komunikasi atau langsung interaksi antara individu tadi? Yang A, saling memahami, itu enggak. Saling menjaga juga enggak. C, saling berkomunikasi, berarti ada interaksi secara. Nah, ini jawabannya yang paling tepat. D, saling menolong, enggak. Kalau saling menolong aja kita bisa jadi kita enggak pakai interaksi, bisa secara sendiri-sendiri kita tolong menolong, tetapi itu bukan namanya interaksi. Jadi jawabannya adalah C. Kata kuncinya adalah saling berkomunikasi. Kemudian nomor 5. Setiap kali pulang dari sholat jemaah di masjid, Pak Iman selalu menjaga tetangga yang dijumpainya dan mengajak bicara secara sopan. Dalam konteks pembentukan norma di masyarakat, perilaku Pak Iman ini masuk dalam kategori. Nah, adik-adik, ini adalah pertanyaan KSM dari tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, kenapa pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini materi pokok ini atau topik ini masih ada di kisi-kisi 2021 ini. Mungkin bisa jadi yang ditanya lagi adalah tentang folkways-nya atau Morse atau usage. Nah, kita lihat dulu masing-masing option ini apa. Dan ingat ya, option ini bisa jadi akan menjadi yang akan ditanyakan di prediksi 2021 ini. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah selalu. Berarti dia terus berulang-ulang dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama itu usage atau cara bersikap. Misal cara berpakaian, cara membuang sampah. Jika ini dilanggar atau usage cara bersikap ini dilanggar, biasanya kita mendapatkan celaan atau hinaan atau diomongin gitu. Kemudian ada namanya folkways atau norma kebiasaan. Kalau kebiasaan ini berarti yang sesuatu yang sudah biasa dan sering dilakukan, artinya selalu dilakukan. Contoh, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Kemudian kita salaman dengan yang tua, terus ada refleks nyium tangan, itu kan kebiasaan. Kemudian kita jalan di sekitaran komplek, kita ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu, kita pasti nyapa secara langsung, secara kebiasaan kita langsung nyapa. Itu adalah sebuah kebiasaan. Kemudian 3, Morse, norma tata kelakuan. Norma kebiasaan yang diterima sebagai patokan aturan bertindak di masyarakat. Sehingga bagi yang melanggar ada sanksi. Biasanya ini udah suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah aturan di masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, custom atau norma adat. Ini lebih mencakup pada aturan pada adat masing-masing. Jadi semua aturan yang ada di adat itu sudah mengikat warga yang berada di wilayah tersebut dengan aturan adat wilayah tersebut. Jadi soal nomor 5 ini karena ada kata selalu yang ditunjukkan di soal ini, berarti kita langsung jawabnya adalah sebuah folkways atau norma kebiasaan. Nah, ingat ya adik-adik, 4 norma yang berlaku di masyarakat ini harus ingat. Bisa jadi yang ditanyakan adalah usage atau Morse atau custom. Oke, soal yang ke-6.
Polda Metro Jaya kembali menggelar razia masker dan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Sasaran razia ini yaitu pengendara dan pengunjung kafe-kafe makanan yang tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tujuan lembaga kepolisian melakukan hal tersebut adalah A. Menjalankan perintah atasan, B. Menjaga kewibawaan sebagai polisi, C. Membatasi kegiatan masyarakat dalam beraktivitas, D. Menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi adik-adik, kan beberapa hari ini sering kita dengar banyak hoax, ini dilarang, semua dilarang. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Soal yang ketujuh, adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, memberikan dampak bagi kehidupan negara-negara yang ada di ASEAN. Bagi negara yang belum siap menghadapi adanya MEA, maka salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya MEA tersebut adalah, kita lihat, MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana negara-negara ASEAN sudah bisa melakukan kerjasama hubungan bilateral, sudah terjadi mudah sekarang melakukan kayak semacam pasar bebas. Tenaga asing boleh ke dalam negeri, tenaga asing kita juga boleh ke luar negeri, atau produk luar negeri bisa diimpor ke dalam negeri dan sebaliknya. Jadi kalau hal-hal semacam tersebut terjadi, bisa-bisa terjadi angka pengangguran. Karena apa? Karena bisa jadi pekerja-pekerja yang punya kompetensi yang bagus di dirinya, yang punya kecakapan kerja, otomatis itu akan sering terpakai. Bisa jadi itu dari luar negeri atau dari dalam negeri sendiri. Sehingga apa? Pekerja-pekerja yang tidak bisa bersaing tadi, tentu dia akan tertekan di bawah sehingga tidak bisa bekerja atau terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, untuk mencegah dampak buruk tadi, apa yang harus dilakukan Indonesia? A. Menggunakan robot untuk meningkatkan produktivitas industri. Loh, kalau menggunakan robot otomatis para pekerja tidak bekerja, otomatis tambah memperparah pengangguran. Ini salah. Kemudian yang B, memudahkan visa kerja untuk tenaga kerja asing. Oh, ini kan berarti memobilisasi besar-besaran tenaga asing masuk ke Indonesia. Otomatis semakin tertekan para pekerja yang ada di Indonesia. C, menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia. Sama saja, itu akan mengurangi pemakaian tenaga kerja yang ada di Indonesia, otomatis menambah pengangguran. Jadi yang tepat yang mana? Yang tepat adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduknya. Karena dengan itu dia mampu bersaing dengan tenaga-tenaga asing. Sehingga dia bekerja dari Indonesia sendiri masih tetap dipakai di Indonesia. Kalau bisa semuanya akan dipakai tanpa kita membutuhkan dari tenaga asing. Oke, paham ya adik-adik sampai di sini. Kita akan lanjut ke soal yang ke-8. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dengan berbagai macam suku, adat, dan kebudayaan bukan berarti membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Pertikaian dan pertentangan antar masyarakat yang mungkin akan terjadi bisa diredam dengan sikap A. Apatis terhadap sesama, B. Toleransi terhadap sesama, C. Memisahkan diri jika terjadi konflik, D. Etnosentrisme terhadap kebudayaan lain. Kita lihat etnosentrisme itu apa artinya? Etnosentrisme adalah paham kesukuan yang terlalu membangga-banggakan sukunya sehingga dia akan memandang rendah suku lainnya. Ini tentunya saja salah, akan menyebabkan perpecahan. Kemudian memisahkan diri jika terjadi konflik, itu namanya kita nggak peduli, berarti kan itu juga akan makin memperparah perpecahan. Kemudian toleransi terhadap sesama. Oke, ini yang benar. Karena dengan adanya sikap saling menghargai, sikap saling toleransi, ini akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian apatisme terhadap sesama itu apa? Apatis itu artinya adalah nggak mau tahu atau nggak peduli. Itu bukanlah suatu sikap untuk mempersatukan bangsa. Jadi yang tepat adalah toleransi terhadap sesama. Soal nomor 9. Oke, soal yang ke-9. Masa food producing dapat dipahami sebagai perkembangan peradaban manusia yang mampu memproduksi barang kebutuhan pangan tanpa harus berburu dan meramu. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, konsep ini bersesuaian dengan cerita. Tafsir mimpi Nabi Yunus, B. Persembahan Habil dan Qabil, C. Istana Nabi Sulaiman, D. Pembuatan perahu Nabi Nuh.
Nah, di sini jawabannya adalah persembahan Habil dan Qabil, karena pada masa itu dalam kehidupannya Habil memilih untuk bercocok tanam dan Qabil memilih untuk beternak. Jadi si Habil mempersembahkan tanaman-tanamannya yang berkualitas tinggi, sementara si Qabil mempersembahkan hasil ternaknya. Oke, untuk cerita selanjutnya silahkan adik-adik baca tentang cerita para nabi-nabi. Oke, soal yang ke-10. Desa Boho dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarananya memadai. Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid, hingga akses jalan desa serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaksi antar ruang, kondisi ini memengaruhi A. Kemudahan menggunakan transportasi. B. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. C. Kemudahan distribusi barang dan jasa. D. Meningkatkan daya beli masyarakat desa. Nah, di sini dalam perspektif interaksi antar ruang yang ditanya. Jawabannya adalah kemudahan distribusi barang dan jasa. Nah, dalam perspektif interaksi antar ruang ini, dia dijelaskan di sini bahwa kondisinya sangat prasarananya memadai, bahwa keberadaan pasar, madrasah, masjid, hingga akses jalan itu segalanya mudah. Sehingga apa? Tujuannya adalah dari segi ekonomi ini akan memudahkan distribusi barang dan jasa. Oke adik-adik, 10 soal pembahasan kita tentang KSM IPS. Dan semoga adik-adik bisa lulus KSM tahun ini. Semangat terus dan jangan lupa sebentar lagi adalah hari H untuk tes CBT KSM 2021. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.